Selamat siang pemirsa catatan Olga. Senang sekali saya Olga Saputra bisa menjumpai Anda di catatan si Olga. Mudah-mudahan pemirsa di rumah dimanapun berada diberikan kesehatan dan kebahagiaan pastinya. Sama seperti saya hari ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk orang lain pastinya. Pemirsa catatan Olga, kira-kira siapakah target catatan Olga untuk hari ini? Jangan kemana-mana, ikuti saya terus. Kisah lama yang terulang kembali. Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Hah? Hah? Tinggi pak. Kemana kita malam ini? Lama sudah tak bertemu. Adakah kau bawa cerita yang membuatku tetap tertawa? Masihkah kau seperti dulu yang ku mau selalu ada untukku? Hei! Oke, mana kita hari ini, Parjo? Gua nggak tahu nih, nanti tergantung angin aja lah. Nah, Owe setuju aja mau kemana. Oke, nyanyi dulu ya. Pemirsa catatan Olga, tadi cuacanya terang, sekarang mulai gerimis. Saya nggak berani keluar dari mobil karena nanti orang akan tahu kalau saya ini putri dulu. Karena kalau kena air kan tahu sendiri buntut saya kemana-mana. Ya udah pemirsa catatan Olga, sekarang saya mau ke tempat Bapak RW. Kebetulan Pak RW di daerah rumah saya ini RW-nya RW baru. Nah, kalau di daerah Cipinang RT 007 RW 09 itu RW-nya kan bapak saya, Bapak Nurrahman. Nah sekarang di RW saya nggak tahu, saya harus kenalan sama Bapak RW yang sini. Saya kan warga yang baru. Nah ini kantornya. Burung-burung semua menyambut riang. Oke. Kayak lagi pada jajan. Seru banget sih. Wah asik tuh, apaan sih tuh? Nonton sayur. Saya turun dulu. Oh. Oke. Kalau gitu kita nyanyi bareng aja. Oke, siap. Selamat sore. Ini kantor RW. Ya Allah, saya baru tahu loh. RW-nya mana? Oh, ini Pak RW-nya. Pak RW, apa kabar Pak RW? Siapa namanya, maaf baru kenal? Suratno. Ya, bapak saya juga di Cipinang, Bapak RW. Di sini Pak. Udah berapa lama baru tahu saya? Ya baru 1 Januari kemarin kita. Oh 1 Januari. Iya. Bapak launching kayak handphone. Biasanya pelayanan kan di rumah. Kita di sekretariat ini supaya memudahkan warga. Harus kayak gitu Pak, jadi lebih akrab sama warga-warga. Kayak saya nih Pak, nyamperin Bapak di sini. Iya, iya. Mampir duduk di mana? Kemudian ada makanan. Mampir lagi. Ya. Ibu nih dagang di sini Ibu. Siapa namanya Ibu? Ibu Yos. Oh, dagang lontong. Oh. Senang apa bahagia atau sedih Ibu lihat saya Bu? Dari dulu pengen ketemu nggak pernah ketemu. Anak ibu berapa? Anak dua. Ngasih ibu dulu. Ya cerita dari sana. Pak RW maaf ya. Iya. Anak dua. Anak dua. Anak tiga, yang satu udah nikah, yang dua belum. Yang satu kelas 2 SMP. Suami ibu? Dia punya suami. Itu anak dari mana?
udah meninggal. Umur 12 tahun, 4 bulan meninggal. Udah tinggalan udah lama, 12 tahun. Usaha dagang kopi. Dari sedikit nggak dapat usaha. Numpang usaha, kalau kurang saya domelin sama tukang dagangnya. Saya bingung, saya kerja di apa? Itu aja jalan-jalan ke sini gitu. Nyari modal. Mau cari modal. Iya. Allah izinkanlah aku bahagiakan dia. Ibu, nanti saya ajak ngobrol di jalan aja sama saya, Ibu ya. Gak enak ini kan kantor RW. Masa kita curhat di sini berdua, ya Bu ya. Hancur hatiku. Iya, hancur hatiku. Pak RW, maaf ya ganteng. Pak RW kan biasanya punya anak buah nih, suka jagain malam nih di sini. Apalagi rumah saya kan rumah orang kaya, ya harus dijagain. Saya mau ngasih uang kopi boleh Pak RW? Oke. Nih, Pak RW, buat jajan. Terima kasih. Iya. Salam buat bini ya. Anak di mana anak? Anak di rumah nggak ikut. Anak di rumah nggak ikut. Ya, itu siapa itu? Sekretaris. Sekretaris. Kira ini simpenan. Simpenan di kantor RW. Buat jaga-jagain Pak RW. Kalau Pak RW butuh apa-apa ada sekretaris. Ketawa aja bodohnya ada capung. Kasep baru kelihatan nonton itu juga sering nonton apa namanya nggak tahu tuh. Facebooker. Setiap malam juga nonton nggak pernah ketinggalan. Amin. Tapi nggak kayak itu kelihatannya gemuk lagi Di TV kelihatannya gemuk. gemuk iya gitu. Asli kurus. Tapi cakep. Amin ya Allah. Cakep mukanya. Cakep Hatinya juga cakep. harus cakep hati. Amin ya Allah. Saya pengen lama juga ngerasain naik mobil ini enak. Bukan mobil saya, mobil kantor. Ketemu akhirnya sama saya. Iya. Apa sih ibu waktu itu doanya sebelum ketemu saya? Jadi setiap ngaji, setiap itu sembahyang, ya Allah ketemuin saya sama Jep ogah, ya gitunya. Ini kesusahan saya tuh susah banget. Saat ku beranjak pergi, tapi perasaanku tak berpaling darimu. Lalu dagang tuh kita kuli, nggak jadi orang, setoran kurang gomelin. Saya juga kemarin belum setor, lari aja ke sini. Emang berapa setorannya? Setornya 250. Buat ibunya? Paling ya 30 buat bekal sekolah anak, 10.000 buat beli beras seliter. Makanya saya Semalam tadi aku menangis, mengingatmu, mengenangmu. Udah habis Bu jualannya? belum ada, Masih ada disisain atau? enggak masih ada itu. Ada tuh nisain buat anak ini juga. Maksudnya apa Bu? Buat anak sisain juga nggak sih? Itu buat ntar kalau pengen makan buat. Oh nanti kalau ibu pulang Iya kan buat- belum masak anak, jadi kasih makan ini. Kalau kau beli beras ya beli beras, kalau kau beli beras kasih dulu. kasih makan ini dulu. Iya. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Anaknya kepala. Ini Tidak kena pakai obat. hidup adalah anugerah
tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Pemirsa catatan Olga, jadi lontong ini ibu olah sendiri. Ternyata ibu modalnya minjem dari warung dan akhirnya kalau dagangan itu sudah laku dan akan dibagi dua sama warung dan ibu. Berarti kita pengen punya modal sendiri. Oh, Punya modal sendiri buat ngebiayain anak sekolah. oh ibu jadi pengen buka warung lontong sayur dengan modal sendiri. Hidup penuh dengan dosa, nista yang selama ini menyelimutiku. Susah. Susahnya apa? Ya, susah banyak. Susah banyak, rumah pada bocor. Ya, orang hidup sendirian. Benar-benar hidup susah amat. Tapi gue punya pikiran pengen gantung diri kemarin. Belum kesini apa saya gantung diri apa di sumur. Gitu. Udah mau gue tambang. Saya bilang tetangganya jangan. Dia was bilang Ersid, ya itu jangan. Saya nanti aja udah gitu. Mana ikhtiar. Kita udah ditambang. Sakit hati, anak sekolah gak punya sepatu, kita gak punya modal. Tukang warung gak ngasih beri ngomel. Tapi lagi kalau mati diri terima sama Allah kita gitu aja. Ya udah kita sabar aja. Jangan nunggu, masa ibu mau gantung diri? Susah kan? Nggak boleh begitu, ya kan istighfar, ya kan semua pasti akan ada jalannya. Gitu. Saya tahu apa yang dirasakan ibu, gitu loh. Tapi kita sebagai manusia harus bersabar, ya kan Allah pasti melihat, ya kan apa kesulitan kita. Kalau kita mau berusaha, mau berdoa, pasti insya Allah ada jalannya, ya kan sama seperti sekarang. Kalau ibu sebelumnya bunuh diri atau gantung diri, ibu pasti nggak ketemu dengan saya. Tapi apa rencana Allah? Tapi apa yang ditunjukkan kepada Allah? Ya kan? Bahwa ibu dipertemukan dengan saya. Berarti kan ibu memang harus bersabar. Harus ikhlas apa yang ibu sekarang jalani sekarang ini. Ya kan ibu ketemu dengan saya. Insya Allah saya nanti kalau ketemu sama anak ibu, saya bisa beliin sepatu buat anak ibu supaya anak ibu nggak malu kalau sekolah nggak ada sepatu. Sepatunya harus sampai bolong-bolong. Ibu Yos adalah janda beranak 3. Suaminya telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Kini, Ibu Yos harus mengambil alih peran sebagai kepala keluarga. Setiap harinya, Ibu Yos harus berkeliling kampung menjajakan lontong sayurnya. Terkadang, jalanan yang harus dilalui Ibu Yos menelusuri pinggir kali, bahkan jalanan yang menanjak atau menurun. Jika ada pembeli, Ibu Yos membuatkan lontong sayurnya di sebuah piring plastik. Beliau pun tersenyum senang karena ada yang membeli dagangannya. Tapi, senyum itu pun berubah manakala Ibu Yos teringat dengan anak-anaknya di rumah yang harus menahan lapar karena belum makan. Setelah tiba di rumah, sang anak pun langsung menyambut sang ibu. Karena berarti mereka bisa makan dari sisa jualan sang ibu. Mereka pun makan dengan lahap, walau hanya dengan lontong dan sayurannya. Kan kita nggak bisa baca, nggak bisa sekolah, tapi yang ngaji mah alhamdulillah kita bisa ngaji sedikit-sedikit wali akhirat.
baca alif lam mim atau yasin itu bisa. Baca Quran mah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kau berikut hajratihum yuqinun ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pemirsa catatan Olga, ibu bilang katanya untuk di dunia ibu tidak bisa membaca, tapi ibu bisa baca Al-Quran buat nanti di akhirat. Mudah-mudahan kesabaran ibu ini membuat pemirsa di rumah juga terus bersabar menjalani hidup apa yang ibu sekarang jalani. Sekarang anak ibu di mana? Di Cikampek. Lagi sekolah? Sekolahnya pagi, sekolah jam 1. Jam 1 kadang-kadang nungguan orang tua pengen makan. Dan kalau orang tuanya datang makan, baru makan. Kalau habis kita beli nasi di warung 2.000 sebungkus buat makan anak. Terus nggak ada yang ngasih makan. Kadang-kadang tukang warung kita belum setor ngambek, ngomelin. Belum setor. Kalau ada sisa bisa, kalau nggak ada sisa ya udah aja. Anak saya sekolah juga, waktu SMP kemarin nggak sekolah 2 hari, sepatunya bolong, nggak punya sepatu. Tunggu saya hilang, aduh, emang saya cari, saya lupa saya minta, karena saya nggak punya sepatu. Saya tiba nangis kalau malam pengen sepatu, mama pengen sepatu, ya ntar dulu, mama beli biar dagang kayak kan, tahu sendiri dagang buat beli beras, buat beli di sekolah, udah habis duitnya, belum diambil sama yang tukang warungnya, buat untungnya. All the sanity in me, these wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you'd scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years. Baru ini depan saya melihat ini kapan. Sedih saya kalau ada orang yang sayang dengan saya. Apalagi ibu jauh-jauh dari Cikampek pengen bertemu dengan saya supaya bisa dibantu. Insya Allah Bu, kalau saya bisa bantu dan saya bisa mampu, saya akan bantu ibu.
Ibu, saya gak kepingin ibu ngutang lagi di warung. Saya kepingin ibu berjualan dengan modal sendiri. Ya, rezeki yang saya kasih mudah-mudahan bermanfaat. Supaya anak ibu yang kelas 2 SMP bisa beli sepatu baru. Karena ibu tadi bilang, katanya sepatunya bolong. Mau sekolah katanya malu. Ibu juga katanya mau ngaji harus beli baju yang putih biar sama-sama yang lain. Ibu malu karena diajakin. Udah doain ku ibu, semoga sing panjang umur, Amin. berbaik rezeki paham pulang sing cager-cager, sing lebih-lebih milikna deui, sing sehat walafiat. Itu yang paling penting. Yang penting saya sehat, saya bisa bahagia, insya Allah saya bisa bahagiakan orang lain. Milikna sing lebih gede deui, ya. Kebersamaan mereka tak bisa ternilai oleh apapun. Di tempat inilah mereka menghabiskan waktu untuk beristirahat. Sebuah rumah yang dulunya kandang ayam. Atas bantuan warga sekitar, kandang ayam pun berubah menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Walau kadang, jika hujan datang, rumah ini selalu kebocoran. Rumah bekas kandang ayam sekarang bocor, talangnya sobek, nggak bisa beli talang, banjir. Pemirsa catatan Olga, tadi ibu bilang. Pemirsa catatan Olga pasti dengar. Ibu bilang katanya, ibu nempatin tinggal bersama anaknya bekas kandang ayam. Lebih dari yang kau tahu. Jadi sekarang rumahnya itu bocor. Ya, insya Allah mudah-mudahan tim catatan Olga bisa mendatangi rumah ibu supaya saya lebih yakin lagi bahwa ibu bercerita dengan saya real apa adanya. Pemirsa catatan Olga jangan kemana-mana. Saya mau belanjain ibu supaya ibu bisa berjualan sendiri. Setiap saat bersamaku seperti janjiku kepadamu, takkan pernah ku ingkari. Gimana Cok sini? Ayo sok masuk Bu. Sok apa aja kebutuhan ibu? Ah terus? Minyak sayur, Ah beras, terus? Dah. Pak ada apa? Minyak sayur ada? Review. Iya minyak. Yang di Drigen adanya? Adanya? Segitu? Yang mana ini? Oh Drigen itu berapa? Tadi 130, sekarang naik lagi 35. Oh bisa banget dia ada minul. Hah? 135 nih. Masa nggak ada kurang-kurangnya? Ini sih kayak horden.
Udah deh itu deh, minyaknya satu deh. Ya, ambilin enak aja gua beli, gua suruh ngambilin. Lu tenteng diri, enak aja lo. Gua coba. Tuh Bu, yang mana tuh? Tuh. Ini. Nah. Ini penuh nih, penuh nggak nih? Enggak. Oh iya, penuh loh. Enggak. Bang, ini nggak penuh. Penuh nggak? Penuh nggak? Mana penuh? Yang penuh dong. Wah, masih aja mau dikorupsi. Tawa lagi. Yang penuh, yang penuh. Soalnya ibu minyaknya buat mandi. Buat minum. Oh, buat minum, Bu. Udah buat apa aja terserah ibu deh. Nah, itu kan penuh. Udah 135, mau dikasih yang setengah lagi. Gue mau dikadalin. Nah, ini baru penuh. Oh. Bayar sekarang apa ntar ya? 100. Saat senja Pak. ku nikmati Bisa banget. damaimu. Bisa banget, gue mau dikadalin. Berbuai angan Ya, terima kasih. Sama-sama. tinggi melayang Umisnya kayak lumut. perlahan mentari pun Oh, iya. Ah, beli beras nih. yang dustamu. Selamat siang. Sore. Kau membuatku tetap Halo. Halo, Bu. Pak. Mana nih orangnya? Mau dagang apa enggak sih? tak kenapa Pak. ku tak bisa melepasmu. Pembeli yang songong nih. Pak. Hingga satu Oh, nggak ada orang, Bu. Nggak ada orang. Ada kali pembeli masuk-masuk ke sini. dan ku biarkan Mana sih orangnya? Dek, ambil aja dulu deh, ntar bayarin nanti deh. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Yang paling bagus mana yang di beras ini? Yang buat apa? Yang buat lontong mana? Yang biasa. Yang mana? Yang mana? Biasa. Ini kali ya? Oh, ini nih. Nih. Nih ya. Ini Bu. Ini aja. Maaf. Ntar ada orangnya baru saya nanti balik lagi deh. Kalau nggak saya nyuruh tim dari catatan Olga untuk bayar ya. Oke deh. Ayo Bu. Udah Bu. Siap Bu. Dagang orang yang ada tuh gimana sih? Nggak bener deh. Ayo udah gampang deh. Saya tolong bawain deh sayang. Ya, berat gak itu bawain, tolongin ini. Tolongin. Tolongin. Terima kasih. Dimaafin, nyusahin. Nggak apa-apa. Selagi saya bisa, saya bantu. Nggak apa-apa, saya seneng Bu. Kalau Ibu jauh-jauh datang dari Cikampek, akhirnya Ibu bisa ketemu sama saya dan Ibu dia seneng. Nggak apa-apa, disusahin. Sekali lagi pengen meluk. Oh, mau peluk lagi boleh. Terima kasih, dikasih beras, dikasih minyak, sama cep ogam. Ibu minta dimaafin, nyusahin. Nggak apa-apa. Selagi saya bisa, saya bantu. Nggak apa-apa, saya seneng Bu. Kalau Ibu jauh-jauh datang dari Cikampek, akhirnya Ibu bisa ketemu sama saya dan Ibu dia seneng. Nggak apa-apa, disusahin. Sekali lagi pengen meluk. Cep ogam. Oh, mau peluk lagi boleh. salam sayang, salam cinta. Amin ya Allah. Jaga sing baik kita paham pulang jaga badannya biar sehat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan anak Ibu lulus sekolahnya ya Bu. Amin. Amin ya Allah. Bisa ngerubah nasib Ibu.
Nggak ada di dunia ini yang nggak bisa dirubah nasib. Kalau kita mau bekerja keras, kalau kita mau berusaha, dan yang paling penting berdoa. Kekuatan doa yang paling penting apapun. Amin. Makanya saya tuh capek-capek gitu, nggak mandang capek, nggak mandang malam, nggak mandang hujan, dagang terus-terusan. Jangan sampai anak kelaparan. Nomor 1, nomor 2, jangan jalan nggak benar. Saya nyari duit yang halal. Amin ya Allah. Ya Allah, sekali lagi terima kasih ditulungin nyawa ibu. Kalau nggak ketemu gimana ini saja. Dan kau tenangkan hatimu dan kau rasakan aku memelukmu. Sabar, sabar, sabarlah sayang. Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat buat ibu. Ya, terima kasih banyak. Ibu sudah jauh-jauh dari Cikampek datang ke rumah saya dan bertemu dengan saya. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang bahagia buat ibu dan buat saya. Kamu umur. Amin ya Allah. Kalau nggak ketemu gimana nasib? Mau mentang-lantung di Jakarta, kesana kesini nggak ada tujuan. Iya, makanya teh sekarang ibu udah ketemu sama Olga, ibu pulang ke rumah, dagang di depan rumah aja, ya kan? Bikin anak jadi seneng sama ibu, ya. Supaya anak jadi orang yang sukses. Ya, utangnya ibu teh berapa di warung? Di warung tanggal 200. 250, saya lunasin utang ibu. Ya, ibu, ini rezeki kecil. Ya, tapi ini buat ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, terima ya bu, yang penting saya udah ikhlas. Oh itu saya dunia. Anak kapan lagi ketemu kamu? Ya insya Allah kalau Allah izin kita ketemu. Kayak ini tuh, jangan dia ada yang nggak pengen pulang. Kasihan anak ibu nanti di Jadi Cikampek. nggak pengen pulang. Nih, Emang orang gitu bu, kalau ketemu sama saya semua nggak mau pulang aja bu. Tapi Bang Toyib bu, pulang sekarang. terima kasih. Sama-sama bu, terima kasih banyak. Yang pasti saya terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga yang masih selalu setia dengan catatan Olga. Mudah-mudahan tontonan catatan Olga ini bermanfaat buat pemirsa di rumah dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih buat pemirsa catatan Olga. Jangan terus menyerah apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Ya, saya ingin mengingatkan untuk terus berjuang, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Pemirsa catatan Olga, mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang hidup bersamamu, setia aku tulus untukmu. Selama ini, anak ibu Yos tak memiliki sepatu. Kebahagiaan terpancar dari wajah sang anak. Sepatu yang ia dapatkan memang tak seberapa, tapi begitu berarti dan bermanfaat untuk dirinya. Dan kini, ia tak malu lagi berangkat ke sekolah. Ibu Yos adalah sosok yang tak pernah menyerah dengan keadaan. Beliau tetap berjuang meski hidup dalam keterbatasan. Begitu banyak catatan